Halo guys, jadi hari ini gue kedatangan tamu spesial. Beliau adalah putra asli Sumatera. Terus beliau juga berhasil di jurusan yang keren-keren dan lebih dari satu. Siapa dia? Juan Rio. Juan Rio. Jadi Juan Rio ini adalah salah satu anak GIP ya tahun kemarin. Ya jadi kenapa sih gue undang dia? Karena menurut gue dia emang keren banget sih. Jadi ceritanya gitu kan tentang kehidupannya sehingga dia dapat PTN. Kalau nggak salah dapat berapa PTN? Dapat 4 kak. Empat. Satu. Satu ITERA, kedua Ya. Unimed, dan ketiga USU, dan keempat Brawijaya. Kalau boleh gue tahu jurusannya apa aja sih? Mungkin keren-keren kali ya. Iya kak. Kalau di ITERA aku lulusnya di teknik industri. Kalau di USU aku lulusnya teknik industri. Kalau di Unimed aku lulusnya pendidikan akuntansi. Kalau di Brawijaya lulusnya di jurusan agroekoteknologi. Keren-keren ya. Iya. Ya, jadi siapa sih yang nggak mau gitu ngambil jurusan teknik industri ya? Iya kak. Teknik industri keren banget ya, jadi dia emang keterima di PTN. Tapi sebelum semua itu terjadi, banyak sekali ya untuk masuk dia gagal di tahun pertama. Dan hingga akhirnya dia berani terbang ke Sumatera dan ke Jakarta. datang ke Jakarta ya, hanya untuk mempersiapkan diri untuk SBMPTN. Betul nggak? Betul kak. Betul sekali. Oke, udah mulai sibuk kuliah? Sudah kak. Gimana dunia perkuliahan? Dunia perkuliahan itu yang nggak kita bayangkan nggak seperti SMA sih kak. Karena baru masuk aja kan, karena sistem online itu langsung dapat praktik dan langsung kerjakan makalah gitu. Tapi selama ini Kalau enak. ya selama ini sih ya dibilang enak nggak enak, dibilang enak ya enak, ya harus dijalani. Harapannya mungkin pengen langsung tatap muka kali ya sama Iya, teman-teman Kak. baru di. Diambilnya yang mana sih? Yang Brawijaya. Iya, diambil saya yang ngambil Brawijaya. Yang Brawijaya ya. Jadi beliau memang keterima di 4 jurusan yang tadi gitu kan. Tapi akhirnya ngambil jurusan yang di Brawijaya. Kenapa Bapak ngambil Brawijaya? Padahal itu kan keren-keren. Karena kan saya kan Brawijaya ini udah termasuk universitas terbaik juga ya kan. Siapa yang nggak kenal Universitas Brawijaya? Semua orang pasti peminatnya juga pada Brawijaya gitu. Prospek peluang kerjanya juga udah pasti gitu. Ya gimana lagi ya? Kan jurusan saya kan juga, saya berasal dari daerah tuh, dari Riau. Di pelosok Lubuk Dalam ya, pasti teman-teman pasti nggak bakal tahu tuh. Saya kan Dimana? Lubuk Dalam nggak? Lubuk Dalam. Wah gila, gua aja nggak tahu gitu ya. Cuma Jakarta doang yang tahu. Lubuk Dalam ya. Iya, Lubuk Dalam. SMA-nya dari SMA? Saya dari SMA kak. Dari SMA. SMA Lubuk Dalam juga. Iya, SMA Negeri 1 Lubuk Dalam. Bisa ceritain gimana keadaan di sana? Mungkin di sana tuh apakah seperti Jakarta? Tidak. Oh, tentu saja tidak ya kawan-kawan. Kalau di SMA saya itu baru saya sih perwakilan dari SMA 1 Lubuk Dalam masuk ke Universitas Brawijaya. Wis, keren sekali ya. Jadi Dan saya bisa membawa nama baik sekolah mudah-mudahannya. berarti sekolah udah tahu lah ya. Iya, Lo Kak. keterimanya di Jawa dan di Brawijaya. Iya. Ya, sejuta umat kali ya pengen masuk ke sana nama Iya. Brawijaya ya. Ya banyak orang Jakarta juga yang mau di sana, tapi ada beberapa yang gagal dan yang diterima juga. Dan yang paling gua suka ya anak GIP terus keterima di 4 PTN, salah satunya Brawijaya. Dan kenapa mengambil jurusan agroekoteknologi ya? Iya kak, karena saya ini di daerah saya kan paling banyak pekerjaannya itu ialah pertanian, karena saya sudah mengalami sebagian dari penelitian dari ilmu pertanian. Jadi itu aja. Iya kak. Tidak ada yang lainnya mungkin dengan masuk agroekoteknologi. Nggak ada sih kak, karena saya kan sudah berpengalaman di biologi juga sih, dan bagaimana cara tentang virus sama bakteri di tanaman itu sudah mengerti juga sebagian. Mantap sekali ya. Iya. Jadi harapan lu masuk ke agroekoteknologi karena suka juga dengan dunia biologi ya. Iya kak. Terutama emang yang ya itu soalnya orang daerah Riau gitu ya, yang banyak banget perusahaan-perusahaan besar di bidang pertanian ya. Iya kak. Di sana ada apa aja sih? Ada PT PN5 Nusantara, dan ada PT RPP, dan ada juga dari Indakiat, dan ada juga Kaltek, dan ada juga si perkebunan Nusantara terbesar di Indonesia. Wis, senang sekali. Jadi mungkin pas begitu nanti lulus dari Brawijaya berniat
kerja di sana jangan. Iya, Kak. Oh jadi itu yang diincar. Iya. Oh ya, jadi emang niatnya sih emang suka aja gitu, suka dengan dunia itu, terus kan ada prospek juga lah ya masuk ke Iya. sana. Ada, Kak. Apalagi kalau untuk wilayah Sumatera kan kuliah di Jawa itu sesuatu banget ya. Iya. Iya betul. Terus gue pengen tahu deh, kenapa lu gagal di tahun pertama? Karena saya gagal di tahun pertama itu karena nggak ada persiapan. Saya di tahun pertama ngambil di Unri jurusan teknik sipil dan ngambil di Universitas Jambi jurusan teknik sipil juga. Ya, dan di situ nilai saya pun kurang karena teknik sipil di Unri itu kan lumayan tinggi passing grade-nya. Ya, dari situ saya merasa gagal dan saya berniat diri untuk gap year dan saya berniat diri juga untuk terbang ke Jakarta ini. Wih, senang sekali. Jadi karena kegagalan dia punya kekuatan super ya, untuk lebih keren lagi ya. Iya. Berarti emang pas begitu lu gagal, lu nggak menutup diri lu gagal, tapi lu malah mikir, gua harus kuliah di tahun depan dulu. Iya, Kak. Atau ada dorongan lain selain itu? Sebenarnya waktu gap year itu saya ditawarin sekolah di swasta. Sebenarnya saya kan nggak tertarik sama swasta karena Suasananya tinggi Iya. ya, di sensor ya. Di wilayah sana tuh di Jakarta. di wilayah Jakarta, Kak. Wilayah Jakarta. Pun itu di Jakarta kalau misalkan lu masih di swasta kayaknya nggak dulu gitu ya. Iya. Lebih dipikirkan lebih dulu. Iya, nggak, saya kan nggak mikirkan dulu ke sekolah itu dulu karena biayanya juga termasuk biaya terbesar ya. Dan banyak apalagi uang semesternya, belum lagi biaya hidup juga gitu. Pasti orang tua saya nggak bakal sanggup. Jadi saya berniat diri gap year setahun, belajar di bimbingan SG. Wis mantap sekali ya. Iya. Ini SG membantu banget gitu ya. Iya, saya sangat bersyukur sih. Gak salah milih tempat bimbel ya. Ya tuh. Jadi beliau berarti bimbel itu penting ya. Berarti, Iya, Kak, bimbel itu sangat penting Jadi sebenarnya. kalau misalkan punya keuangan yang lumayan lebih gitu, Iya. apa bimbel gitu ya. Iya, Kak. Gimana ya kalau menurut saya sih, karena saya sudah pernah baca buku ya. Kalau orang tua aja pun sampai umur puluhan tahun pasti masih mencari ilmu. Karena di situ saya mikir, saya masih muda kok kenapa nggak mau cari ilmu lagi? Tuh. Atau ada dorongan juga dari orang tua gitu. Mungkin lu harus kuliah negeri, lu harus di Jakarta. Itu ada. Kalau kalau dorongan orang tua saya cuma bilang kamu harus bisa jebol negeri doang. Oh, jadi setidaknya lu harus dapat negeri. Gitu ya. Iya. Selain gengsi juga mungkin negeri lebih bersahabat kali ya. Iya, Kak. Betul. Iya betul. Itu sempat kegagalan gitu ya. Iya, Terus Kak. kalau yang gue inget sempat prestasi juga ya Pak. Gara-gara SBM nggak tembus itu gimana caranya? Iya, sebenarnya kan waktu itu saya SBM kedua ini kan nilai saya tinggi tuh. Saya frustasi gara-gara kaget juga sih awal SBM ini kan kita milih jurusan dulu baru ujian, jadi kita nggak tahu milih jurusan apa. Ya saya ngambil di UNJ, ngambil jurusan pendidikan, rupanya saya gagal. Saya langsung frustasi, kira ngurung diri di kamar 3 hari. Terus selama perenungan diri lu ngapain aja? Ya selama untuk pelindung diri saya baca buku lagi. Iya, sama saya cari informasi tentang universitas-universitas yang membuka jalur mandiri. Termasuk lu nanyain ke gua masih ada nggak sih? Iya. Di seminggu sebelum penutupan Iya. mandiri gitu ya. Itu gara-gara perenungan di kamar. Iya, gara-gara di kamar. Oke. Jadi gini ya. Jadi pas malam-malam Juan itu nge-WA ke gua katanya, "Kak, gua gagal SBM." Terus tiba-tiba masih ada nggak sih mandiri? Bener nggak sih? Iya, Kak. Terus tiba-tiba dia datang ke SG terusan dengan sekuat hati ya. Iya. Gue harus lolos PTN maupun ini mandiri gitu kan. Ya alhasil ya Juan ini diterima di 4 PTN yang tadi ya. Iya, Kak. Pengumuman yang pertama di mana? Pengumuman pertama di ITERA. ITERA. ITERA Teknik Industri ya. Iya, teknik industri. Terus ada pengumuman selanjutnya dan alhasil lu diterima di Brawijaya. Brawijaya. Itu pengumuman terakhir. Pengumuman kedua, Kak. Pengumuman kedua. Sebenarnya setelah ada pengumuman 2 berarti pengumuman 3 dan 4 gak begitu penting. Iya, sebenarnya nggak begitu. Iya, tapi saya menjalani ujiannya juga sih. Ngikutin juga. Iya, karena saya kan gimana ya? Apa sih salahnya mencoba ujian ini gitu? Sayang juga kalau nggak dicoba. Ya yang paling lucu dari Juan ini pas begitu dia ngabarin ke gua, dia langsung emot nangis gitu. Gua kira dia gagal lagi gitu kan, ternyata puji syukur gitu ya. Iya. Puji Tuhan, lo keterima gitu ya. Iya,
kak. Sumpah enggak, saya nangis terharu gimana mau bilangnya ya. Saya akhirnya keterima di Universitas Brawijaya. Enggak, saya enggak, yang enggak saya bayangkan itu, saya sebenarnya enggak habis pikir, saya itu pasti gak akan ditolak di Universitas Brawijaya. Sekali ya. Bahagia campur sedih atau gimana perasaan waktu itu? Oh, semua lah kak. Nggak tahu lagi mau bilang apa ya. Jadi gue sangat terharu juga ya. Jadi pertama mungkin siapa sih yang nggak terharu gitu ya, pas begitu dia lolos terus tiba-tiba ngabarin gue, kak gue lolos SBM, lolos mandiri Brawijaya, terus lolos ITERA, lolos ini, ya gue bahagia banget ya, siswa yang gue selalu support tiba-tiba lo berhasil gitu ya. Iya kak. Keren amat sih. Jadi pas SBM juga nilainya nggak serius banget ya, Iya kak. cuman salah meraba aja Iya, ya. salah meraba Salah doang. meraba. Kalau menurut lu passing grade sama klinik pemilihan prodi dan PTN yang di SG itu penting banget guys. Itu penting banget sih kak. Kalau sebenarnya kalau kita salah pilih aja salah sedikit, kita bakal ditolak dan sangat mungkin kebuang apa rezeki kita gitu. Karena saya bilang ya, kalau teman-teman semua yang belajar di SG maupun di rumah, sebaiknya milih jurusan itu jangan asal-asalan deh. Kamu lihat dulu passing grade-nya universitas, kamu tanya dulu ke tempat les kamu, seperti di SG tuh. Kita sebelum memilih jurusan itu kita ada apa juga sih, penyuluhan tentang konseling untuk memilih jurusan agar tidak pilih jurusan yang salah. Jadi pesankan di teman-teman ya gitu, harus konseling sama kakak tingkat di tempat lesnya sendiri. Berarti emang perabaan PTN itu tidak seperti meraba duit ya. Iya lah. Penting sekali ya. Iya, menentukan lu lolos atau enggak gitu ya. Iya. Tidak gampang kocok-kocok lu ngambil gitu ya. Iya kak. Jadi ya emang sih, jadi untuk masalah ngambil PTN jadi angka lebih baiknya itu ya dilihat juga passing grade-nya, Iya. daya tampung, peminat gitu kan. Kayak universitas yang kita tuju itu sesuai gak sih dengan kemampuan dan nilai kita, itu penting ya. Iya kak. Penting banget. Ada pelajaran dari hal itu saat meraba-raba? Ya saya sebenarnya ya ada sih kak, karena kan saya waktu itu kan karena sempat gagal tuh, saya beranikan diri, niatkan diri ke SG untuk nanya-nanya, kak saya gagal ini, kira-kira saya masuk ke jurusan apa lagi ya kak. Terus saya WA Kak Satria nyarankan jurusan ini, coba ambil deh kata Kak Satria, dan saya juga akhirnya keterima di Unimed dengan jurusan yang saran Kak Satria juga, dan semua saran-saran dari keluarga juga saya terima, dan hasil saya diterima di universitas terbaik. Keren sekali ya. Jadi setelah gagal 1 tahun terus ambil dari SBM karena nilainya gimana ya, nilainya nggak serius banget kan, lumayan gede ya, Iya kak. cuman salah meraba aja. Salah. Dikira UNJ itu kecil, ternyata wow banget ya. Tapi alhamdulillah pada akhirnya keterima di Brawijaya gitu ya. Iya kak. Ada kesan-kesan nggak sih selama belajar di SG kayak gimana? Kalau belajar di SG itu seru, asik, apalagi tentornya itu menyenangkan. Kalau salah cara belajar saya itu sangat cocok sama SG, karena saya belajar di SMA itu nggak terlalu asik dan nggak serius ini. Karena kita belajar di SG itu serius-serius tapi ada bercandanya juga gitu. Pokoknya nggak nyesel deh belajar di SG. Please, jadi anak itu nggak nyesel gitu ya belajar di SG. Iya. Meskipun kita nggak, yang penting kita enjoy aja dulu belajarnya ya. Iya kak. Bener nggak sih? Misalnya nih kita datang ke SG, berasa ya udah lah ya gitu kan. Iya kak. Bisa belajarnya juga nggak harus fokus amat ya. Iya Tapi nggak. yang penting dapat hasil. Dapat hasil. Ada yang mengesankan seputar tes di SG itu kan beberapa bulan sini. Iya. Saya sebenarnya belajar di SG itu cuma ada sebulan ya, gara-gara pandemi saya juga jarang ikut Zoom meeting gitu. Saya belajar di SG cuma sebulan, saya ngulang-ulangi materi-materi yang saya jumpai waktu offline, dan alhasil saya belajar-belajar di rumah, dan hasilnya saya sangat memuaskan juga sih dari hasil nilai UTBK kemarin. Jadi syukur sekali ya. Iya kak. Ya di masa pandemi gue belajar di rumah, Iya. maksimal juga pas begitu offline ya. Ya sih, jadi kalau misalnya kita serius juga pasti hasilnya Serius. terus. Ada kiat-kiat gak sih kenapa gitu kan, mungkin orang pengen tahu kok bisa sih dia lolos 4 PTN gitu kan. Ada gak sih ada triknya, mungkin ada trik beberapa nih yang bisa dipublish ke orang supaya orang tahu juga, mungkin bisa diikutin sama yang lain gitu kan. Kalau triknya sih ya
ada cuma satu yang paling besar saya paling banggakan itu. Apa? Jangan pernah menyerah sebelum pernah mencoba. Dan satu lagi itu yang kedua kalinya, kunci kesuksesan adalah berawal dari kegagalan. Kiat-kiatnya itu kita harus saling belajar, sharing-sharing ke tentor juga. Walaupun saya sebenarnya jarang ikut Zoom meeting ya, saya sebenarnya suka WA tentor-tentor saya lewat pribadi. Itu karena nilai pelajaran. Jadi ya kalau bisa ibaratnya ini ya, walaupun kita nggak ketemu langsung, kita masih banyak gitu ya. Iya kak. Ruang untuk belajar internet, langsung konsultasi via WA bisa ya, online gitu ya. Iya kak. Ada kan ya, gitu ya. Jadi emang ya kalau misalkan kita mau sukses ya usaha maksimal dulu ya. Iya kak, usaha maksimal. Terus di rumah ngapain aja sih? Saya di rumah ini fokus kuliah online doang kak. Jadi pengen jadi mahasiswa terbaik ya. Iya. Semoga tercapai ya. Iya kak. Semoga tercapai gitu ya, karena sangat mulia sekali ya. Jadi di rumah cuma fokus belajar aja gitu ya, tanpa ada beban yang lain ya. Iya kak. Enak sekali hidup Anda Pak. Ya masih gila ya. Pesan-pesan tadi udah ya, ibaratnya ya kalau misalkan pengen sukses ya gagal dulu. Iya dari awal. Kiat-kiatnya ya selain itu mungkin ada kiat-kiat lain, mungkin belajar sehari semalam nggak henti-henti nggak ya. Enggak. Kalau saya belajar sih ya enjoy aja ya. Kalau saya lagi moodnya belajar ya saya belajar. Kalau saya nggak mau belajar saya cuek aja gitu. Karena kalau kita belajar tapi kita paksakan itu nggak bakal masuk kak. Oke, jadi ya belajar ya sama seperti apa yang telah dilakukan sama Ibu juga, jadi ya belajar di saat kita lagi mau aja. Iya kak. Jangan memaksakan, wah gua sehari harus belajar, nggak perlu juga ya, karena Iya. setiap orang punya kapasitas dan kebiasaan beda-beda ya. Jadi kalau kayaknya jual ini ya dia belajar, terus banyak bertanya sama orang juga. Iya. Gitu kan. Iya. Terus ibadah mungkin ya. Oh. Ibadah nggak absen, namanya ibadah terus tetap. Iya, ibadah tetap ya kak. Tetap Doa jalan. dari orang tua juga. Iya kak. Ya berdoa ya kan, terusan juga minta doa sama orang tua, terusan berdoa sama Tuhan, ya kan, belajar juga ya. Mungkin 3 unsur itu penting banget ya. Iya kak. Ya, oke, mungkin obrolan kita cukup sampai sini kali ya, Bang ya. Oh iya. Atau mungkin ada yang mau disampaikan lagi selain tadi yang udah gue tanya ke lu? Kalau menurut saya sih buat adik-adik ya semua yang teman-teman yang merasa gagal, tetap semangat, biar walaupun gap year tetap semangat karena pasti ada jalan terbaik. Seperti saya ditolak di Universitas Riau dan akhirnya saya gap year dan belajar terus menerus dan akhirnya saya diterima di perguruan tinggi nomor 3 di Indonesia yaitu Universitas Brawijaya. Kalian jadi bagi kalian nih yang masih tahun ini gua malah gagal gitu kan, gue gagal. Banyak bener gak sih tahun ini anak IPA pada ngambil jatah IPS? Iya bener gak sih? Iya kak. Kesel gak sih? Kesel. Iya terusan. Ya banyak sih yang Aceh maaf banget gua gagal gitu. Ya semangat aja, nanti ada jalur kedua ya. Iya kak. Jalur gap year gitu kan. Ya kalau misalkan gak salah kan, kalau misalkan dia mau swasta dulu gak apa-apa. Iya kak. Daripada bengong gitu gak ada kegiatan, ya boleh lah. Jadi tadi kata jualan, jadi kalau misalkan kalian merasa gagal gitu kan di pertama gitu kali ya di SBMPTN gagal gitu karena salah menabung, terus tahun kemarin juga beliau gagal ya. Tetap semangat karena proses itu kita mengkhianati hasil ya Pak. Iya kak. Iya betul sekali ya. Jadi kalau misalkan kita udah doa maksimal, belajar juga gitu kan, ngerjain soal-soal dan lain-lain, insya Allah deh mungkin Tuhan juga pasti memberikan ganjaran yang setimpal ya. Iya kak.